Wacana musyawarah nasional luar biasa Munaslup Partai Golkar kembali mencuat ke permukaan. Kali ini dengan target mengganti Bahlil Lahadalia dari kursi Ketua Umum. Sebuah manuver politik yang syarat kepentingan mengandung dinamika internal serta menyiapkan sinyal kuat tentang relasi kekuasaan antar elit partai, pemerintah, dan istana. Bahlil, sosok yang semula hanya dikenal sebagai pengusaha muda dan loyalis Jokowi, kini berada di tengah pusaran politik besar. Pasca ditunjuk sebagai ketum Golkar versi kelompok tertentu yang disebut sebagai hasil rekonsiliasi, Bahlil justru mengalami tekanan politik dari dalam. Beberapa elit senior Partai Golkar mulai menggulirkan wacana Munaslup dengan alasan bahwa kepemimpinannya tidak mencerminkan soliditas internal dan cenderung memicu ketegangan baru. Ada beberapa hal yang menjadi pemantik isu Munaslup ini. Pertama, loyalitas Bahlil terhadap Presiden Jokowi, Presiden ke-7, dianggap terlalu demonstratif dalam periode transisi pemerintahan menuju era Presiden Prabowo. Sikap ini dinilai kontraproduktif ya. Bahlil tidak hanya disebut sering tampil sebagai juru bicara tak resmi Jokowi, namun juga diduga berupaya mempertahankan jaringan kekuasaan lama melalui jalur partai di mata sebagian elit Golkar. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan bahwa Bahlil tengah menjadikan partai sebagai alat perpanjangan tangan pengaruh Jokowi, bukan sebagai mesin politik mandiri yang seharusnya menyatu dengan kekuasaan baru Presiden Prabowo. Kedua, performa Bahlil sebagai Menteri SDM yang diragukan. Ya, Bahlil kinerjanya dinilai belum menunjukkan perbaikan berarti. Beberapa kebijakan energi yang ia ambil justru menimbulkan kebingungan publik serta dianggap blunder oleh berbagai kalangan, termasuk oleh ekonom dan pelaku industri. Kegagalannya dalam menyampaikan roadmap transisi energi, kebijakan pertambangan yang inkonsisten, hingga komunikasi yang buruk soal harga BBM dianggap menurunkan citra kabinet Presiden Prabowo secara keseluruhan. Kritik ini kian nyaring seiring terdengar dengan menurunnya kepuasan publik terhadap sektor energi di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Situasi ini menjadi kompleks ketika muncul kabar bahwa wacana Munaslup Golkar telah mendapatkan restu dari dalam istana. Jika kabar ini benar, maka posisi Bahlil tidak hanya terancam dari dalam partai, tetapi juga dari penguasa negara. Golkar yang sejak lama dikenal sebagai partai yang lihai membaca arah angin kekuasaan, tampaknya sedang bersiap melakukan reposisi. Bahlil yang dulunya merupakan aset politik Jokowi kini mulai dianggap sebagai liabilitas bagi Golkar dalam menyongsong era pemerintahan Prabowo. Menyadari ancaman ini, Bahlil sebetulnya juga tidak tinggal diam. Ia mulai melakukan konsolidasi besar-besaran ke seluruh jajaran pimpinan daerah partai, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten. Satu persatu didatangi. Bahlil terus bergerak dan turun ke bawah. Ya, langkah ini seolah menjadi upaya menyelamatkan posisi melalui jalur legitimasi struktural partai. Ia tahu betul bahwa dalam dinamika Golkar, kekuatan basis daerah kerap menjadi penentu dalam arena Munaslup. Namun pertanyaannya, apakah Bahlil memiliki cukup loyalis di akar rumput partai untuk menahan gelombang tekanan dari elit pusat? Konsolidasi politik yang dilakukan Bahlil bisa saja menjadi perlawanan senyap terhadap kekuatan yang mencoba menyingkirkannya. Namun
Jika tekanan dari elit Golkar dan sinyal istana terus menguat, peluang bertahannya Bahlil sangat kecil. Apalagi jika elektabilitas Prabowo terus dikaitkan dengan kegagalan kinerja kementerian yang dipimpinnya, maka posisinya akan makin sulit dipertahankan. Dari perspektif politik nasional, wacana Munaslup Golkar bukan hanya tentang pergantian ketua umum, tetapi tentang penyesuaian partai terhadap realitas kekuasaan baru. Golkar tidak pernah nyaman berada di luar lingkaran kekuasaan, dan mereka akan terus melakukan penataan agar tetap relevan secara politik. Maka jika Bahlil dianggap tidak selaras dengan orbit Prabowo, besar kemungkinan ia akan digeser. Munaslup ini bisa menjadi batu ujian pertama sejauh mana Prabowo mampu mengkonsolidasikan kekuatan politik nasional di luar Partai Gerindra. Jika Golkar berhasil menurunkan Bahlil, itu bukan hanya kemenangan bagi elit partai, tetapi juga sinyal bahwa loyalitas pada Jokowi perlahan mulai ditinggalkan oleh para pemain besar. Di ujung pertarungan ini, kita bisa menyaksikan bagaimana kekuasaan maksa politik untuk terus beradaptasi, dan Bahlil yang dulunya simbol regenerasi dan keterbukaan di tubuh Golkar kini bisa jadi hanya satu bab dalam kisah panjang tentang bagaimana kekuasaan memilih siapa yang layak bertahan. Saya Abbas Effendi. Salam Narakita.